Senyoras, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, di konten kali ini akan sedikit lebih panjang daripada konten sebelumnya karena kita akan unboxing apresiasi dari teman-teman juga nih. Sebenarnya kalau nggak ada teman-teman di sini yang nonton, mungkin gue tidak akan mendapatkan ini. Dan juga di sini gue akan membahas 2KD VNT secara detail, dimana mulai dari modifikasi, cara mencari yang segar, cara mencari mobil yang bagus, dan juga modifikasi yang oke gimana, serta gimana sih bawanya kurang lebih seperti apa enaknya, dan kelebihan dan kekurangan dari 2KD VNT sendiri. Karena 2KD VNT sendiri adalah mobil yang membawa gue sampai pada 100.000 subscriber ini. Oke? Bentar gue ambil dulu. Tapi ngambilnya dari Pajero, John. Nah, ini dia. Ya. Mungkin kalian udah tahu nih apa ya isinya. Jadi gue sedikit agak shock gitu dapet. Shock. Jadi ini adalah salah satu apresiasi dari YouTube sendiri karena kita sudah mencapai 100.000 subscriber. Thank you buat semua teman-teman yang udah nonton, udah like, udah subscribe, mungkin udah repot-repot komen. Yang ada yang gak gue balas, gue minta maaf. Kadang-kadang gue juga susah balasnya ya, sambil balas-balas kerjaan juga. Nah, pertama-pertama yang akan gue sebut terima kasih adalah kepada nyokap gue, karena dia setiap pagi selalu mendoakan anaknya agar selalu sehat dan juga selalu lancar dalam segala hal. Jadi itulah, kadang-kadang kita jadi anak juga belum tentu kita setiap pagi juga ingat buat mendoakan orang tua, tapi orang tua tidak pernah lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Kecuali mungkin lu anak pungut. Ya enggak deh, mungkin kalau lu anak pungut pun orang tua lu tetap ingat, karena dia juga mungkin menyayangi kalian seperti anak sendiri. Jadi ya di luar itu tadi hanya bercanda ya, jadi jangan diambil hati. Lalu gue terima kasih juga kepada bini gue yang udah support gue sampai hari ini, karena tanpa adanya support dari pasangan hidup kita juga kita tidak akan bisa lancar. Nah, yang ketiga itu adalah untuk partner sahabat gue juga, Daniel Wijaya. Mungkin dia nggak ada di sini. Jadi bukan karena dia udah meninggal ya, enggak. Gua kagum sama teman-teman gua, bro. Gara-gara dia orang ini walaupun gak naik kelas, dia orang ini sukses. Gua terbilang sukses. Kunci sukses gimana, bro? Lu bangun jam berapa tiap hari? 6 kurang 15. 6 kurang 15. Lu bukan main kalau jam segitu ada yang lagi begini. Ada yang masih bobo, ya kan? Lu udah kerja ya? Setengah 7 lagi. Setengah 7, gila. 16 jadi 16 jadi 14, men. Jadi kita hukum gak dia? Hukum dong. Yang ini tapi. Dia sama itu keren. Biar dia dan dia. Gua nggak takut. Udah deh. Ayo ini waris nih. Ini bro. Aduh, nggak bisa ini. Udah diikat. Ikan tarik. Oh, lu gini ya. Lu orang gini ya. Jadi karena dia memang ada di kota dia sendiri di Lampung, jadi ya gua say thank you karena dia selalu mempercayakan segala sesuatunya ke gua. Mau kita jungkir balik, mau kita senang, semuanya kita laluin bersama. Udah kayak pacaran, John. Oke. Nah, lalu yang keempat adalah untuk kameramen kita di belakang, Om Dimas, yang bisa membawa gue sampai hari ini. Karena kalau tidak ada Dimas, mungkin kalian tidak akan mendapatkan konten-konten yang bagus. Karena dia mulai dari video sampai editing pun Om Dimas yang ambil. Jadi ya dibalik semua yang kalian tonton selama ini ada dia di situ. Sini, kasih lihat dong. Nah, ini orang di belakang layar gue. Udah, jangan kaku lo. Ini hobi dia sebenarnya bukan editing, hobi dia tuh diranjang. jadi kalau kalian lihat mukanya memang muka doyan ya. Jadi ini Om Dimas, gue berterima kasih. Jadi Om Dimas ini sekarang ini masih tetap freelance videographer, dimana kalau kalian butuh video konten-konten yang bagus seperti yang ada di channel kita, kalian bisa langsung hubungin Om Dimas aja. Kita sediain mulai dari host sampai video sampai jadi semua buat di channel kalian, aman. Oke? Udah, balik lagi ke belakang. Thank you, Om. Nah, selanjutnya temen gue nih, satu sini dong, Henry ini sohib gue juga udah lama nih dari kecil. Jadi tahun ini pencapaian dia, tahun lalu udah dapet ceweknya ya. Tahun ini ingin merumahkan ceweknya.
Enggak. Hah? Celananya pakai ler. Repot loh. Cepetan, gua sorokin juga loh. Ini dasinya salah nih John, ini dasi cewek John. Pak, sekolah di mana Pak? Di dalam. Ada ya? Ada. Oh iya siap. Semua ini kepresidenan dan yang ini keperempuanan. Keperkasaan. Ini sudah 30, 31, 32, 33, 34 gitu nih. Jadi kita doain sama-sama ya, semoga tahun ini dia bisa lancar, juga kebeli rumah barunya nanti ya. Oke, amin. Thank you Johnny my friend. Lanjut kontennya ya. Yuk kita unboxing, jangan lama-lama. Nah sembari unboxing mungkin gue sedikit cerita tentang 2KD kali ya. Ini sembari di belakang 2KD yang ini nih. Ini kita dapat 2KD juga. Ini 2KD VNT 2015. Ini warnanya cukup unik. Kalau kalian ngikutin vlog gua, kalian pasti tahu dulu gua juga punya VNT 2KD 2014 warna kayak gini. Nah, ini juga masih for sale. Jadi siapapun yang nonton video ini pasti mobil ini juga belum laku ya. Kalau kalian nontonnya 24 jam, masih waktu 24 jam. Kalau udah 24 weeks mungkin bukannya udah laku, tapi udah gede 24 weeks ya. Jadi beda lah. Nah, ini kilometernya baru 50 ribuan, jadi masih cukup antik ya nih. Iya. Nah, warna ini kebanyakan yang make tuh pasti pihak yang berwajib kalau mungkin kata-kata kerennya ya. Jadi, oh thank you banget John, tolongin dong. Udah kayak motong ini loh. Iya. Nah, jadi apa sih pengalaman yang kita dapat setelah kita pakai 2KD? 2KD ini sebenarnya adalah mobil yang menurut gue praktis, nggak pernah nyusahin. Udah gitu lo bisa isi solar busuk selama lo itu perawatannya bener. Nah, jadi sebelum first thing first yang harus lu lakuin ketika lu mencari 2KD VNT adalah kalau bisa usahakan mobil ini service record resmi, karena sebenarnya bengkel resminya itu nggak terlalu mahal harganya. Jadi kalau bisa kalian bisa telepon-telepon dulu ke Auto 2000 atau mungkin ke Tunas Toyota ya, cek dulu mobil ini recordnya ada nggak di mana. Jadi jangan sampai mobil itu tidak ada record. Kebanyakan sih mobil kita selalu ada recordnya, tapi kadang-kadang yang nggak ada record juga kita bisa kasih sanggahan. Oh ini biasanya recordnya di sini, mungkin di Toda atau mungkin di Shop and Drive, kita nggak tahu juga ya. Oke, jadi unboxing dulu ya, gue nggak sabar. Jeng 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 jeng. Do you remember your first subscriber? My first subscriber is my wife. jadi mungkin gue masih tetap akan ingat ya selanjutnya. Nah ini your fans may, pokoknya gue udah nyampe 100.000 deh. Asik ya. Nah ini dapat gak om kira-kira yang gold? Dapat dong. Mudah-mudahan dapat ya. Thank you ya teman-teman udah sering-sering subscribe. Ini salah satu pencapaian hidup gue yang mungkin gue akan nangis kali ya. Nggak pernah menyangka nih bisa 100.000 subscriber. Dulu waktu kita jalan-jalan aja baru belasan ribu ya. Kayaknya rasanya belasan ribu udah seneng banget. Sekarang udah 100.000. Thank you ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi bahas Fortuner. Nanti abis ini kita akan bahas lagi ya. Nanti pas Fortuner gue silver nyampe deh, jadi bisa barengan kita bahas bagaimana modifikasi yang baik kira-kira seperti apa. Oke? From lonely days to fading nights, we really thought we knew. Why is it so hard to see when it's right in front of you? Nah, jadi Fortuner itu mungkin tadi gue udah sedikit jelasin ya, kalau kalian harus tetap cek service record, itu sangat penting sekali. Karena mobil Toyota itu kan memang dealernya banyak, jadi memang harus telepon-telepon dulu. Nah, jadi Fortuner VNT yang ini beredarnya itu dari tahun 2012 sampai tahun 2015.
Kalau kalian ingin cari warna ini, sudah pasti kalian harus cari memperkecil tahunnya. Dia hanya keluar di tahun 2015. Maka dari 2012 sampai 2014 dia keluar warna silver. Tetapi mungkin silvernya lebih ke arah silver gold. Jadi selera lah ya, balik warna itu semua selera. Jadi ada yang suka warna ini, ada yang suka warna itu abu-abu, ada yang juga yang suka warna silver kemasan. Nah, trimline-nya sendiri dibagi menjadi dua. Gue udah sering sebutin, cuman mungkin di video ini banyak penonton baru ya. Tipe G dan tipe TRD. Tipe G kalau kalian sering nyetir sendiri itu kurang rekomendasi karena dia kalau nyetir sendiri lebih limbung. Tipe TRD kurang rekomendasi kalau kalian sering menggunakan dengan frekuensi orang yang sampai ke duduk ke 3 baris. Karena ketika lo kena posisi tidur, lo agak kebut sedikit, jeduk, pantat lo nggak enak. Oke. Jadi gini, bagaimana John? Gue sebenarnya demen banget model TRD, tetapi gue pingin nggak kejeduk gimana? Oke, ada beberapa solusi. Salah satunya adalah kalian mengganti TRD dengan shock breaker dan per punya G. Agak lucu kan? Nah, tetapi ada juga cara solusi lebih murah. Mungkin kalian bisa pasang spring buffer atau mungkin damper. Gua nggak bisa sebut mereknya, jadi kalian bisa cari sendiri di Tokopedia. Banyak pilihannya. Itu harganya kisaran 300 sampai 400 ribu sepasang. Kalian bisa pasang di bagian per belakang dan per depan, jadi dia lebih stabil katanya sih. Cuman gua kemarin udah nyoba juga, lumayan membantu untuk ngilangin jeduknya dia. Lalu per aftermarket apa yang cocok untuk mobil ini? Gue sendiri belum pernah ganti per untuk mendekin mobil Fortuner karena gue pribadi kurang suka ya tampilan Fortuner agak pendek. Dulu sempat pernah bikin, ternyata nggak bagus. Mungkin gue akan merekomendasikan kalian dengan per Oldman MU satu set dengan shock Ome Classic. Jadi jangan beli Ome yang Nitro Charger, dia agak keras. Nah ini sendiri di Fortuner Silver ini kalau kalian lihat ini sebenarnya shock breaker udah pakai Ome dengan per standar. Ini lebih enak, lebih stabil di tol, cuman lebih keras sedikit dibandingkan shock breaker tipe G bawaannya. Jadi kemarin juga sempat cobain shock VRZ agak keempukan, jadi gua ganti dengan Oldman MU. Secara ini mobil udah laku. Mungkin ini adalah VNT terakhir yang gue punya, tapi jangan sedih karena gua akan selalu menyediakan VNT yang lebih berkesan dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang paling menurut gue paling oke sih turbonya sih. Ini gue import langsung dari Thailand. Gue sih target ya ini ya. Gue nggak mau sampai 500 tapi 450-an aja. 450. Ya kayak gue udah ngomong, ini udah kayak pacar gue sendiri. Gue aja cuci mobilnya gue elus-elus mobilnya gitu loh. Ajak ngomong. Kesimpulannya adalah VNT ini mobil paling worth it yang pernah gue pakai. Bukan gue pakai gitu ya, bukan ya. Jadi mobil ini paling worth it karena apa? Nggak pernah nyusahin. Solarnya bisa solar murah. Udah gitu duduknya bisa 3 baris. Lu nyetir sendiri enak. Modifikasinya 10 juta udah hore, udah kencang mobilnya. Jadi gue nyatakan ini mobil lulus lah untuk kalian beli menjadi mobil pertama atau mungkin mobil hari-hari atau mungkin juga menjadi mobil hobi juga bisa juga. Oke? Nah, dari segi model kita sudah bahas. Sekarang kita bahas bagaimana modifikasi yang manis dan rapi. Begini John, modifikasi itu berbanding dengan selera dan opini masing-masing. Jadi saya tidak akan menggiring kalian ke opini gue juga tidak akan menggiring orang lain untuk mencoba memaksakan dengan modifikasi gue. Contoh, kemarin gue ada sempat bahas vlognya yang di Fortuner Roy Ricardo, dia ganti headlamp dengan yang model seperti itu. Itu sebenarnya bagus untuk sebagian orang, tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka tampilan OEM look. Kalau dia kan sukanya tampilan yang sangar dan beda daripada yang lain. Kalau gue lebih suka OEM look, tapi bagaimana caranya sinar ini bagus. Nah, caranya adalah salah satunya kita ganti HD. Nah, HD tempat rekomendasi gue adalah di DS HD. Nah, ini kita lagi proses beam setter mobil gue, Fortuner VNT. Setelah gue ganti bohlamnya semua, yang udah gue ganti bohlamnya adalah lampu gedenya, lampu tembak, lampu fog lamp, lampu kecil, lampu dalam interior semua pakai warm white, lampu plat nomor pakai warm white. Di sini nanti kanan kirinya sama naik turunnya. Oh. Di sini kelihatan pas garisnya gitu ya. Jadi sudah ada patokannya. Jadi kira-kira kiri kanan harus sama lah ya? Ya, jadi lurus dia. Oh. Kanan kirinya benar, naik turunnya juga sesuai gitu ya. Jadi Instagramnya DS_HD. Ini depan pakai 4300 Kelvin HD, bawah 4300, high beamnya pakai LED. Jadi ketika kalian ngedim pakai high beam itu terang banget dan fokus banget. My opinion, ganti saja bohlamnya, headlampnya tidak usah diganti. Oke? Nah, lalu untuk ke bagian belakang, ini ada beberapa version. Jadi karena ini adalah lampu yang 2014 sampai 15 awal, ini lampunya sudah hitam.
Nah, jadi ada beberapa versi lampu. Nanti kalau Om Dimas masih dapat filenya nanti dikasih ya. Lampu aftermarket tuh ada beberapa model, gue sebutin aja. Jadi dia sebutinnya yang sekarang masih ada di market itu yang model Land Cruiser, dimana dia lampunya bentuknya L terbalik begini ya. Jadi begini modelnya, lalu sennya di sini udah bisa jalan-jalan. Itu sekitar 3 juta, ada di Tokopedia. Lalu yang dulu itu sebenarnya yang bagus itu yang modelnya L-nya gini-gini nih. Ada di Fortuner gue yang 2014 yang warna abu-abu. Itu susah nyari barangnya. Kalau ada yang nyari, ada yang jual bekas, buru-buru beli. Nah, kalau bisa jangan yang smoke. Nah, gue tidak pernah menyarankan kalian pakai lampu ini yang full hitam. Itu membuat mobil lo tampak mati, bro. Jadi, kalau bisa jangan. Nah, lalu ini paling gampang, simple. Ini bisa dibikin dengan 3 versi kalau gue bilang. Nih, kalau ini sekarang versi OEM look, jadi nggak pakai apa-apa. Atau versi kedua, dimana lo pakai stiker smoke full. Jadi nggak ada logo Fortuner lagi. Atau stiker smoke, sisain ininya di body, ininya di kelopek. Jadi sisa huruf Fortuner, atau diitemin full pakai cat, lalu sisain ini. Jadi banyak beberapa pilihan, lo bisa cobain deh option-option yang gue kasih ya. Nah, lalu lampu plat nomor. Kalau kalian belum ada yang kamera begini, ya, belum ada kameranya, kalian bisa cari di Tokopedia itu LED plat nomor Fortuner. Itu harganya 300.000, full terang sekali. Ada di beberapa video sebelumnya, gue ada sempat upload. Nah, jadi gini, biasanya kalau kalian ganti lampu plat nomor itu hanya pakai T10, gue ganti sama rumah-rumahnya nih. Tuh, jadi banyak lampunya. Jadi kalau malam terang banget. Kalau kalian rajin ngikutin vlog 2KD gue, ada kelihatan. Nah ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk eksterior yang gue sarankan. Nah, lalu untuk velg sebenarnya gue sangat suka banget sama velg 2015, dia ring 17. Ini kalau Om Dimas lebih suka model yang TRD ya Om ya? Iya. Nah ya kan, jadi kalau gue bilang dengan model ini kita padukan dengan ban BFG aja juga udah bagus. Jadi tampilannya lebih OEM look. Jadi memang setelah gue berkelana mencoba modifikasi gimana pun, gue akan lari tetap ke OEM look. Nah, BF Goodrich ini harganya sekitar 4 juta lebih. Ini ukurannya yang pas ya. Jadi pas itu dalam artian lo tidak perlu bongkar-bongkar spakbor lagi. 265 65 17 itu udah pasti paten. Lo nggak perlu naik ukuran. Ini OEM look yang paling bagus. Nah, kalau kalian mau nyari yang harganya setengah dari dia dan tampilannya juga bagus, bisa lari ke Maxxis Bravo AT987, itu juga bagus, dia punya kembang hampir mirip dengan BF Goodrich. Oke, jadi ada beberapa pilihan kalau kalian tetap kekeh mau ganti pelek. Gua akan menyarankan kalian pakai SSW ring 17 atau ring 18. Jadi kalau bisa cari yang lebarnya tuh 9 rata, offsetnya maksimal 20 atau 0, itu udah bagus. Nah, ukuran bannya kalian bisa padu antara 265 65 17 atau 275 60, itu bagus. Jadi tergantung kalian milih merek apa. Kalau gue saranin jangan lari dari beberapa merek ini nih. Kita bicara pelek aftermarket ya, BF Goodrich, Michelin, atau Yokohama Geolandar. Jadi itu udah boleh dipakai.
sweetest call. That I always dreamed of. You are like the perfect girl. Interior sendiri ini adalah interior standar, dimana interior standarnya VNT itu dari tipe G atau TRD pun semuanya selalu bludru. Nih. Dan rata-rata kalau lu sering lihat IG Eurohouse, gue rata-rata masih mempertahankan ini semua. Jadi kalau bisa kalian cari yang interiornya masih orisinil ya. Kalau kalian nggak mau beli di tempat gue pun, kalian kalau bisa cari yang interior lebih bagus, lebih ori. Jadi kalau nanti kelak kalian mau jual lagi, harganya juga lebih bagus. Namun tidak menutup kemungkinan ketika kalian dapat yang sudah jok kulit itu barangnya jelek, enggak. Jadi gini, ketika kalian pakai yang udah jok kulit, kalau bisa kulitnya itu yang asli ya. Nah, jadi gini, kalau kulit, gue ngomong jadi gininya berapa kali ya, nggak apa-apa ya, sorry ya John. Kulit itu dibagi menjadi beberapa bagian, sintetik, microfiber atau PU, atau the real leather. Jadi kalau bisa, kalau kalian dapat the real leather itu paling gampang gini, lo masuk dalam baunya pasti kulit, itu udah enak. Nah, untuk warna interior, ini adalah warna interior dari 2013 akhir sampai 2015. Kalau kalian dapat yang ininya masih abu-abu dan trim sininya masih abu-abu, ininya masih abu-abu, berarti kalian dapat 2012 sama 2013 awal. Tidak masalah, itu tidak merubah tenaga lu, tidak merubah apapun, jadi sesuai selera. Tapi yang hitam memang lebih manis seperti gue ya. Selebihnya udah oke sih. Nah, oke, kita akan bahas audio. Dimana audionya VNT semua dari tip yang masih silver, yang masih ada pentilnya 2 biji pun sudah bisa Bluetooth. Tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa upgrade head unitnya ke Pioneer. Mungkin seri 5 ke atas ya. Seri 5 ke atas tuh udah oke. Jadi gini, ini tips dan trik untuk mendapatkan audio yang pas. Pas dalam artian gini, selera setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi nggak semua orang itu punya kuping yang sama. Tapi kalau menurut gua settingan segini udah pas. Jadi depan kasih peredam, kiri kanan, lalu head unit ganti Pioneer minimal seri 5. Itu udah cukup bagus dan cukup oke suaranya ya. Untuk kualitas OEM udah oke lah. Jadi tidak perlu nambah kabin audio lagi. Kemarin kan sebenarnya gue sempat coba ke Bronson pasang, ya memang ketika gue mau pasang lagi gue berpikir biayanya akan berlebihan. Jadi gue cari bagaimana caranya agar bisa membantu kalian juga memasang audio tuh yang murah tapi juga nggak murahan, oke? Nah, sekarang kita lari ke mesin. Nah, sebelum kita lari ke mesin, jadi ada perbedaan sedikit dengan 2014 awal dan 2014 akhir sampai 2015, di mana dia udah ada ini list fog lamp sama lampunya udah hitam. Kalau yang itu belum tuh. Kalau kalian lihat itu masih bumper 2013, tetapi dia tahunnya 2014, John. Nah, tapi dashboard udah hitam, tapi dia ada berbeda sedikit sini sama velgnya belum kan metal. Jadi kalian harus sedikit jeli ya ketika kalian ingin membeli Fortuner. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kalian mau beli Fortuner, kenalan dulu sama gue, subscribe. Nah, kita lari ke mesin. Oke, jadi gini, banyak yang mempertanyakan gue remap itu sebenarnya bakal bermasalah nggak, karena kemarin kejadian yang Fortuner gue sempat problem yang ini. Jadi sebenarnya gini, remap itu tidak akan pernah masalah kalau kalian bawanya itu manusiawi. Memang gue sih akuin kemarin gue bawanya nggak manusiawi. Oh, ada di belakang. Ini udah nyoba 400 meter atau berapa detik kok? Kemarin 201 sih kebetulan juga mobil baru bangun, nggak ada latihan, ya sekalian belajar tembak bawah nosnya juga masih di 9 detikan. 9 detik ya? Jadi udah lumayan lah ya. Jadi pada temen-temennya yang pada pakai 2KD, emang speednya kita bisa sampai 200, tapi tetap 200 itu ada batasnya. Kurang lebih di bawah 10 detik sampai 200 kita harus lepas gas. Terlalu diforsir, berat kerjanya kan, top speed terus, ternyata mesinnya turbin kartisnya jadi jebol. Nah, ini sendiri kartisnya udah gue ganti baru, jadi tenaganya udah cukup oke, udah balik, dan ini udah dalam keadaan kondisi yang bener-bener fit. Nah, oke, kita akan bicara modifikasi mesin apa yang cocok dan murah. Menurut gue gini, remap 2 juta itu udah mutlak, udah oke. Lalu downpipe nggak perlu ganti, front pipe-nya aja ganti kalau kalian mau paket hemat. Tapi kalau lu mau paket diamond lu bisa ganti downpipe, front pipe, sama tabung. Itu 3 mungkin sekitar 7 jutaan ya, tergantung lu dapetnya dari mana. Kalau bisa yang stainless. Lalu untuk air filter gue selalu sarankan ganti, tapi mungkin ada beberapa merek. Nah, kalau gue sendiri pegangan gue udah coba beberapa merek. Yang paling sering gue pakai sekarang adalah Sprint Filter, dimana itu keluaran dari One Tree Motorsport.
dia asli dari Italia, dia adalah agen tunggalnya. Jadi kalian bisa kontak aja One Tree Motorsport. Nanti gue kasih deh nomor beberapa orang-orang yang tadi gue sebutin, biar kalian lebih mudah ya nyari-nyari barangnya. Nah lalu EGR close, dimana di sini kita bisa cari di Tokopedia, itu harganya 200.000 tutupan EGR sini. Jadi dia ditutup kiri dan kanan biar ya gue juga nggak tahu biar apa, cuman kalau di remap pun juga bisa disetel agar EGR-nya off. Jadi ditutup mungkin akan lebih baik setelah disetting EGR-nya juga off. Oke, jadi itu aja sebenarnya untuk kategori mesin. Kalau kita mau kulik lebih dalam lagi, lu bisa kayak si Albert pindahin ke Fortuner intercooler ke sini, turbonya ganti hybrid, atau mungkin turbonya pakai naik 1 GD, atau mungkin kayak Om Wiwi biasa ngerjain naik G turbo. Kalau diikutin semua nggak ada habisnya. Jadi gua kasih lu pilihan dimana ini adalah pilihan daily gua, dan ini udah cukup bagus. Jadi nggak perlu keluarin kocek terlalu banyak. Jadi Fortuner ini udah bisa dinikmatin. Nah untuk servisnya sendiri sebenarnya ganti oli itu sekitar, kalau di Shop and Drive kemarin ada lagi ada promo cuma 600.000. Nah kalau misalkan kalau mau pakai oli yang lebih bagus, pakai mobil One, kalian bisa kontak Lido Jaya Motor. Nanti gua kasih juga nomor di bawah. Dia itu paketnya 1,5 juta termasuk purjing. Jadi kalau bisa, kalau kalian dapat mobil second, entah dia bilang baru servis juga kayak purjing aja. Jadi itu akan lebih baik lagi biar injektor lu semua bersih. Dan gua saranin kalian minimal pakai Dexlite, tapi solar busuk juga oke. Tapi mungkin kalian lebih aware aja sama filter solar sama filter mesinnya aja, filter oli. Jadi biar lebih nggak rawan ke injektor lah ya. Jadi larinya nggak ini. Udah deh, itu aja kurang lebihnya. Jadi range harga dia adalah 2012 sekarang. Terus terang harga Fortuner PNT naik. Jadi sangat gue senang sih sebenarnya harga Fortuner ini sempat turun. Cuman sekarang udah naik lagi karena mungkin demand-nya banyak ya. Jadi 2012 kalian bisa dapat mungkin di 220 sampai 240, 2013 240 sampai 260, 2014 sampai 2015 harganya terserah gua aja gua mau jual berapa. Jadi kalau di marketplace ada yang jual 290, 280, gua bisa jual 300 lebih, tapi kondisinya sip. Jadi beli mobil bekas itu tidak bisa kayak mobil baru lu tinggal perang diskon, tapi kalau beli mobil bekas itu perang kondisi. Jadi ketika kalian beli mobil lebih mahal 10 juta, 20 juta kalian lebih puas, why not gitu ya nggak? Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk 100.000 subscriber lebih. Terima kasih juga 2KD Silver sudah menemani gua Jakarta Bali Jakarta. Enggak, Bali Mojokerto. Nyampe Mojokerto ya. Dari Mojokerto ke Jakarta gua naik Velfire. Oke? Nah, jadi ini adalah pertemuan terakhir gue sama si 2KD Silver VNT ya. Jadi bukan berarti karena gue jual mobil ini artinya gue tidak cinta lagi dengan 2KD John. Tetapi sebenarnya 2KD VNT Silver ini sudah memiliki pemilik yang baru, dimana tadinya mobil ini gue ajak jalan-jalan ke Bali, ternyata dia sekarang beneran tinggal di Bali. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Bali yang ketemu mobil ini, klakson aja. Yang punya masih teman gue juga. Nah, di vlog yang menit sebelumnya itu yang Fortuner abu-abu, sorry, gue akan update bahwa mobil itu sudah laku sama Om Romi. Dia kemarin buru-buru langsung japri kan, gue yang ambil aja ya. Oke. Jadi untuk kali ini saya nyatakan stok VNT kita habis. Jadi kalau kalian mau lebih update bisa langsung update aja ke IG Your House, tuh lebih update ya. Jadi kesimpulannya selama memakai 2KD ini gue sangat puas dan overall puas. Ada sedikit penyesalan ketika menjual ini karena sebenarnya nyari yang silver seperti ini lagi nggak ada, hampir nggak ada yang kilometer segini. Jadi ya sudahlah, yang penting yang punya happy, semuanya udah oke. Shock juga udah ganti tuh pakai Omi Outman EMU ya, jadi udah tinggal pakai deh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan kalau kalian punya pertanyaan tentang seputar 2KD VNT, taruh aja di kolom komentar atau mungkin bisa WhatsApp gua. Tapi kalau nggak gue balas, gue minta maaf karena banyak sekali yang WhatsApp. Jadi nggak semuanya bisa gue balas satu persatu. Thank you, bye-bye.